Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak warga Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur kepada Tuhan, kita tetap diberi kesehatan dan kiranya damai sejahtera dan sukacita tetap dianugerahkan Tuhan untuk kita semua. Baiklah, mari di hari Minggu ini bersama-sama kita bersatu hati dari rumah kita untuk kita mengadakan kebaktian Minggu hari ini bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian Minggu hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Puji syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang menyapa kami di saat pagi hari ini. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, ketika pagi hari ini dari rumah kami bersama dengan keluarga kami datang menghadap Tuhan dalam kebaktian Minggu hari ini. Kami ingin mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kami ingin memuliakan nama-Mu, Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati kami bersama dengan keluarga dalam kebaktian Minggu hari ini. Allah, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, kebaktian Minggu hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Allah, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat,
Juru Selamat, Kau dambaan hatiku. Aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. Aku pun, Yesus panggil aku pun. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dalam perhimpunan indah yang Tuhan ciptakan bagi kami pagi hari ini, kami pun rindu untuk mendengar suara-Mu melalui sabda firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berfirman atas kami, dan kami pun siap untuk mendengarkan. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik kehendak Tuhan melalui sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan kiranya berkenan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian sabda Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, pembacaan sabda Tuhan dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Dan marilah kita merenungkan bersama sabda firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Pernahkah kita mengalami bahwa ketika kita bertindak benar, berbuat baik, itu justru mendatangkan kesulitan dan penderitaan dalam hidup kita? Kita tentu pernah mengalaminya, baik dalam pergaulan di lingkungan atau dalam aktivitas di sekolah, di kampus, atau di tempat pekerjaan. Tetapi itulah yang memang dituntut oleh Tuhan untuk senantiasa kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Tekun berbuat baik meskipun kita dianggap melawan arus, dianggap tidak seperti umumnya dan menuai banyak kesulitan. Bapak, Ibu, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengendorkan semangat untuk terus berbuat baik dan menghindari, menjauhi kejahatan. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat beriman seharusnya tunduk dan taat kepada kehendak Allah, bukan tunduk dan taat pada kehendak dan keinginan manusia, apalagi kehendak dan keinginan itu sangat-sangat berlawanan dengan kehendak Allah. Kita boleh menyitir firman Tuhan di Kisah Para Rasul 17 ayat 30 sampai dengan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita umat beriman adalah orang-orang yang hidupnya ini sungguh-sungguh ditopang oleh kebaikan Allah. Kita bisa hidup, kita bisa berkarya, karena Allah itu baik kepada kita. Allah terus memelihara dan mengasihi kita. Seperti firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyadari bahwa beratnya menjalani hidup baik dan benar pada orang-orang Kristen sesamanya yang diperlakukan kurang baik oleh lingkungan sekitarnya. Penulis surat pertama Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 20 mengajak agar orang-orang Kristen saat itu tidak takut, mengajak untuk terus berbuat baik dan benar dalam hidup mereka sehari-hari, menjalani hidup baik dan benar meskipun mereka harus mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidup. Bahkan Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, orang-orang Kristen masa itu dan juga kita di masa kini juga harus siap dengan rendah hati memberi pertanggungan jawab atas perbuatan yang sudah dijalaninya. Seperti dikatakan di ayat 15 dan 16, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen diingatkan untuk berani menanggung penderitaan dan kesulitan, dan dengan rendah hati harus memberi pertanggungjawaban atas hidup yang dijalaninya. Allah berkenan atas orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berani menanggung penderitaan karena berbuat baik.
dibandingkan dengan menderita karena sudah melakukan kejahatan. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Katakan pada ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen termasuk kita perlu meneladani Kristus. Penderitaan dan kematian Kristus yang terjadi karena kejahatan manusia berdosa telah menghasilkan kehidupan. Dan itu sudah kita rayakan dalam Paskahnya. Demikian juga oleh bimbingan Roh Kudus, penderitaan orang Kristen dalam persekutuan dengan Kristus akan membuahkan hidup baru. Berpindah dari menuruti keinginan dosa kepada hidup dalam persekutuan dengan Allah yang sungguh-sungguh taat menuruti setiap kehendak Allah. Dan Roh Kudus akan menyatukan penderitaan setiap orang Kristen dengan penderitaan Kristus, sehingga kebangkitan Kristus juga akan terwujud sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ketika kita tekun berbuat baik dianggap melawan arus, ada banyak tantangannya, dirasakan penuh dengan kesulitan, panggilan Tuhan ini tidak boleh kita hindari dan tidak boleh kita abaikan. Justru dalam masa kini, sekarang ini, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ketika kita harus menjalani masa sulit yang luar biasa ini, panggilan untuk terus hidup dalam ketekunan untuk berbuat baik perlu mendapat perhatian yang serius dan harus dijalani dengan sungguh-sungguh setiap hari oleh kita sebagai pengikut Kristus. Panggilan untuk hidup dalam ketekunan berbuat baik tentu mari kita lakukan oleh kita secara pribadi, dilakukan bersama dengan keluarga dan dalam persekutuan jemaat. Dan dalam menjalaninya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, mari kita tetap meyakini bahwa Roh Kudus yang adalah Roh penolong itu akan memberi pertolongan, kekuatan dan keberanian kepada setiap kita orang beriman yang sungguh-sungguh siap dan tekun berbuat baik kepada semua orang. Seperti firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun
dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah kita kembali berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bagaimana kami sebagai pengikut-Mu untuk terus tekun berbuat baik. Meskipun ya Allah, ketika kami melakukan kebaikan, kebenaran, seringkali kami dianggap melawan arus dan kami menuai penderitaan dan kesulitan. Allah, kuatkanlah kami melalui kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk tetap melakukan kebaikan, kebenaran meskipun kami menemui kesulitan. Ajar kami untuk tetap setia melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk tetap melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Bapa Surgawi, perkenankan pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur dan terima kasih Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kami sepanjang hari. Di pekan ini Tuhan menyapa kami dan memberkati kami dari anak-anak sampai dengan para orang tua kami yang sudah sepuh. Terima kasih ya Allah atas seluruh pemeliharaan dan berkat-Mu yang nyata atas kami dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Saat ini kami harus menjalani aktivitas kami dalam keterbatasan di dalam rumah kami oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan tetap menjagai kami, Tuhan memberkati setiap aktivitas kami, baik anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja. Allah, tolong kami untuk kami tetap menjalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Demikian pula, kiranya Tuhan tetap anugerahkan kami kesehatan, dijauhkan dari setiap penyakit, dan tubuh kami tetap sehat untuk menjalani aktivitas pemberian Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami, bila ada di antara kami yang menderita sakit, Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya kembali. Terima kasih ya Allah. Dan saat ini kami pun mengingat untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini memperingati dan merayakan hari ulang tahun. Terima kasih untuk bertambahnya usia, Tuhan telah memberikannya. Tuhan tetap anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kelimpahan berkat dalam hidupnya. Kami percaya segala aktivitas yang dilakukan setiap hari Tuhan pun memberkati saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Allah, kami sungguh mensyukuri atas anugerah-Mu yang terus melawat dan menyapa kami. Allah yang Maha Kasih, kami saat ini juga berdoa untuk kota kami, bangsa kami, dan seluruh bangsa di dunia yang saat ini mengalami pandemi COVID-19. Kami mohon ya Allah, kiranya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan memulihkan, kiranya pandemi ini segera berakhir dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu, mengakhiri pandemi ini. Berkati pula pemimpin kami, pemerintah kami,
dengan seluruh komponen bangsa yang lain, termasuk tenaga medis yang berupaya mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan yang akan menolong dan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kami tetap menaruh harap dengan iman kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan kondisi bangsa kami melalui setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami. Dan kami semua ya Allah sebagai warga bangsa kiranya tetap mendukung. Tuhan tetap mengingatkan kami untuk kami memiliki disiplin diri untuk mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Tuhan yang akan memakai kami meskipun apa yang kami lakukan hanya kecil, tapi biarlah yang kecil itu dalam berkat-Mu menjadi besar dan boleh membantu dalam mengatasi pandemi ini. Kami berdoa pula untuk orang-orang dengan COVID-19 yang saat ini masih dirawat, kiranya Tuhan yang anugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatannya kembali. Kami ingin dan berharap kepada-Mu ya Tuhan, pandemi ini tidak membawa jatuh korban yang lebih banyak. Kami ingin Tuhan bahwa pandemi ini segera berakhir. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa pula untuk seluruh warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh karena pandemi ini. Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang hadir, memberkati setiap kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Tuhan kami Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa dan mengingat untuk kehidupan gereja kami yang sementara waktu oleh karena pandemi ini harus kami tunda dalam kegiatan berjemaat. Tetapi kami tetap meyakini bahwa sabda-Mu tidak berhenti untuk kami saksikan. Melalui kehidupan keluarga kami sebagai gereja-Mu, kiranya tetap sabda-Mu diwartakan. Cinta-Mu tetap diwartakan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Roh Kudus yang tetap menguatkan dan menolong kami untuk terus mewartakan cinta Tuhan kepada sesama. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan pula setiap upaya dan kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan izin di waktu yang tepat kepada kami untuk kami boleh mendirikan tempat ibadah. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan sepenuhnya ya dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini sama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan segala waktu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Dan marilah persembahan kita kumpulkan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita membawa persembahan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah kami hari ini, kami telah mengaturkan persembahan bagi Tuhan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang Tuhan limpahkan bagi keluarga kami. Berkatilah persembahan ini supaya dapat kami gunakan untuk karya pelayanan yang tertuju bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, saat ini kami bersyukur oleh karena Tuhan hadir memberkati ibadah kami dan akan segera kami akhiri. Ketika kami mengakhiri ibadah kami, membuahkan satu komitmen diri, kami ingin terus melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus yang akan terus menolong kami, menguatkan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami di satu pekan mendatang hanya dalam pimpinan dan pertolongan serta berkat-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah minggu hari ini. Dan untuk mengakhiri, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menyertai saudara, menyertai saudara, dan memberi saudara kekuatan. Tuhan menyertai saudara dan memberi saudara kasih karunia. 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 Tuhan menyer
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Pegang tanganku menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.